Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kusali dari kelas 9. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pemasaran. Yang pertama kita akan bahas pengertian dari pemasaran, tujuan pemasaran, fungsi pemasaran, strategi pemasaran, manajemen pemasaran, aspek pemasaran, jenis-jenis pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan untuk membuat strategi penjualan. Yang pertama, memperkenalkan produk ke masyarakat. 2. Mencapai target penjualan. 3. Memastikan kepuasan konsumen. 4. Menciptakan strategi lanjutan untuk produk. 5. Bekerja sama dengan mitra. 6. Membuat rekapitulasi penjualan. Fungsi pertukaran. Lewat dilakukannya pemasaran, konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produsen dengan uang ataupun barang lain yang senilai. Produk yang sudah dibeli bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau dijual lagi demi mendapatkan keuntungan. 2. Fungsi distribusi fisik. Fungsi distribusi terjadi ketika kegiatan dilakukan dengan menyimpan produk dan mendistribusikannya. Proses pengangkutannya bisa lewat jalur laut, darat, udara. Penyimpanan produk dilakukan dengan menjaga agar stok tetap ada jika dibutuhkan. 3. Fungsi perantara. Penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Dalam proses ini terjadi kegiatan pembiayaan, cairan informasi, dan klasifikasi produksi. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Berikut langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan strategi pemasaran yang baik. 1. Melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Pembagian kelompok ini dilakukan berdasarkan lokasi geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. 2. Menentukan target pasar. Target pasar adalah segmen tertentu yang dituju untuk melakukan penjualan suatu produk. Target pasar yang berbeda membutuhkan konten, promosi, dan cara komunikasi yang berbeda pula. 3. Market positioning. Market positioning merupakan strategi pemasaran untuk menunjukkan produk Anda lebih dari yang lain. Salah satu caranya adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran akan merek dapat memberikan beberapa manfaat seperti kemudahan mendapatkan konsumen baru hingga menciptakan kelompok pelanggan yang loyal. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Aspek adalah segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya peluang pasar untuk produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan, sehingga aspek pemasaran ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam menetap pasar.
beberapa yang meliputi aspek pemasaran antara lain: 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan pembagian dan mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Pembagian tersebut seperti pembagian demografi, tingkat penghasilan, psikografis, kekasan daerah, dan juga kelas sosial, serta keadaan-keadaan khusus konsumen. Pembagian atau segmentasi pasar ini akan memberikan gambaran khusus terhadap perusahaan tentang produk yang harus dihasilkan yang sesuai dengan keadaan pasar. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mengoptimalkan sumber daya perusahaan sehingga produk yang dihasilkan akan berdaya guna dan yang penting adalah tetap sasaran, sehingga hal tersebut akan berakibat bisnis dan perusahaan akan meraih laba maksimum dan strategi pemasaran bisa berjalan dengan lancar. 2. Analisa kondisi pasar. Analisa kondisi pasar cukup penting karena bisa membuat pemasaran kian tepat sasaran. Dalam hal ini, kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu, sehingga dapat melakukan analisa kondisi pasar. Bisnis atau perusahaan bisa memahami kemampuan daya beli konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sehingga dapat kepuasan. Analisa kondisi pasar yang diimbangi dengan segmentasi pasar akan berjalan efektif jika dilakukan dalam wilayah yang cukup luas, terukur, terjangkau, dan mencakup semua program yang telah direncanakan perusahaan. Dengan begitu, kebutuhan konsumen yang bisa diketahui secara spesifik dan perusahaan bisa memenuhinya secara tepat dan optimal, dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, dan laba bisnis atau perusahaan. 3. Analisa pesaing. Dengan analisa pesaing, sebuah bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar. Pesaing adalah tandingan dalam produksi produk yang hampir sama atau memiliki daya guna yang serupa dengan yang diproduksi. Lewat analisa pesaing, bisa diketahui kekuatan dan kelemahan produk yang dihasilkan serta strategi pemasaran yang tepat terhadap produk atau jasa yang disediakan. Strategi promosi. Promosi adalah upaya menjual dalam menawarkan produk atau jasa yang disediakan kepada calon konsumen agar melakukan pembelian. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau jasa yang disediakan dengan menggunakan kata-kata atau aksi yang persuasif dan menarik perhatian konsumen, sehingga dengan hal ini bisa membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang diberikan dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, laba, dan nilai dari produk yang dihasilkan. Banyak sekali jenis pemasaran yang ada saat ini, diantaranya adalah 1. Branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding sering kali menyertakan nama, slogan, dan logo. 2. Iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, karena mendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu, jika bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. 3. Multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah
penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi level marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi tentang penjualan dan produk dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. 4. Internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini.